Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video pembelajaran ini. Pada video ini kita belajar di tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi manusia, pembelajaran 5 dan 6. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Nah anak-anak, jadi bulu domba yang dicukur diolah menjadi benang wol. Benang wol digunakan untuk membuat pakaian yang biasa kita pakai. Nah selain bulu domba, daging domba juga dapat diambil manfaatnya untuk membuat makanan yang bergizi dan juga enak. Contohnya gulai dan juga sate. Mari mengamati. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayam membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir, ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Nah, anak-anak, kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita saat kita kesusahan. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka di saat mereka kesusahan. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tugas anak-anak adalah diskusikanlah dengan orang tua tentang sikap baik apa saja yang telah anak-anak lakukan. Ditulis pada sebuah buku ya. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, mari kita membantu Benny dalam mengerjakan PR matematikanya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, soal nomor 1, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7. Karena kita menggunakan sifat pertukaran, maka 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Soal nomor 2, 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Nah, kita perhatikan. Di sebelah kiri kosong, di sebelah kanan ada angka 6, di sebelah sini juga kosong. Nah, karena kita menggunakan sifat pertukaran, maka kita sudah bisa tahu jawabannya, yaitu 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9, yang hasilnya adalah 54. Nomor 3, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Nah, wah angkanya sama nih, tidak ada yang berbeda. Nah, tidak perlu bingung karena perkaliannya juga sama, yaitu 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5. Nomor 4, 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. Nah, berapa ya? Iya, betul, yaitu 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6. Soal nomor 5, titik-titik dikali 7 sama dengan titik-titik dikali 3. Berapa yuk? Oke, betul sekali, yaitu 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa sifat pertukaran atau komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat pertukaran tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, kenapa cuma berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian? Karena walaupun kedua angka diubah posisinya pada penjumlahan dan perkalian,
akan menghasilkan angka yang sama. Sehingga sifat komutatif atau pertukaran cuma berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Mari mengamati. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Nah, jadi sebelum ada motor dan mobil, zaman dahulu manusia menggunakan hewan untuk alat transportasi. Contohnya delman. Nah, gambar delman seperti ini, di mana kuda disambungkan dengan kereta dan kereta itu akan bergerak ketika kuda itu berjalan. Mari kita membaca dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban, pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban yang berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Nah, setelah mendengarkan cerita tentang kuda dan keledai yang syarat akan beban, tuliskan pesan moral yang terdapat pada kuda dan keledai yang syarat akan beban. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan atau tetangga. Nah, perbedaan sifat tersebut wajib kita hargai atau hormati. Nah, sekian dulu video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Selamat belajar dan